Selamat datang teman-teman di Saksi Suara Aksi dan Advokasi LBH Yogyakarta. Kali ini kita bersama dengan Mbak Upi selaku PKL Malioboro. Iya. Yang mungkin teman-teman mengenali terkait dengan kasus ini ya, semenjak 2 tahun berjalan tapi tidak ada kejelasan atau pelibatan partisipasi terhadap PKL itu sendiri. Alih-alih warga mau digusur dan mau direlokasi di tempat yang tidak jelas sama sekali arahnya mau kemana. Mungkin kita mau ngobrol itu aja dulu ya Mbak ya. Iya. Mbak Upi. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Wandi Nasution. Mungkin yang santun saya Mbak Upi selaku PKL Malioboro. Kita ngobrol persoalan PKL Malioboro dulu aja. Oke. Mungkin selama ini terkait dengan update ataupun situasi yang terjadi di PKL Malioboro itu seperti apa Mbak? Kalau untuk update sekarang sih kalau terkait dengan pendapatan memang pendapatannya anjlok Mas. Jadi banyak teman-teman yang merasakan mau leluh juga sudah makin tambah gerantes ya kalau bahasa Jawanya. Jadi posisinya sudah seperti mau menyerah gitu Mas. Banyak yang teman-teman ini banyak yang alih profesi, ngasong, jadi tukang pijet. Nah, tapi kan kalau yang nggak bisa alih profesi ini yang agak sulit. Jadi ya hanya bisa berharap dan berharap terus tapi makin kesini bukan tambah baik, tapi makin menurun Mas pendapatan. Yang terpenting kan itu kalau namanya pedagang. Kalau bisa dengan liburan itu akan tambah omsetnya, tapi kemarin pada saat lebaran kemarin malah jauh dari ekspektasi, jauh dari harapan. Yang semisal kita sudah terlanjur modal duluan Mas, ambil barang dulu, kemudian malah nggak laku, ini kan agak susah menjadi hutang kan Mas. Oke. Ini. Nah, anjloknya tuh banyak warga yang merasakan berpindah profesi atau sebagian daripada PKL yang sebelumnya Mbak? Ya, kalau yang untuk pindah alih profesi banyak Mas, udah banyak ya. Tapi kan kalau yang bagian depan, lorong-lorong depan ini masih mencoba bertahan Mas. Masih mencoba, siapa tahu nanti ini kan bentar lagi juga liburan gitu kan. Ini masih bertahan, tapi kebanyakan teman-teman ngasol jualan minuman di luaran, kemudian pijat juga. Jadi memang yang mempunyai keahlian kan dan keberanian tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh ini kan adanya cuma menunggu dan menunggu Mas. Tapi yang jualan di dalam PKL Malioboro Teras 2 itu kira-kira ada berapa orang yang jualan di sana Mbak? Sehingga tadi sempat ada beberapa orang juga alih profesi gitu ya. Kalau di TM2 itu pedagangnya ada 3 paguyuban sih Mas sebenarnya. Jadi satu yang terbesar itu memang dari Tridharma. Tridharma awalnya ada 923, kemudian sekarang 800-an. Karena ada yang beberapa keluar gabung di koperasi yang lain, paguyuban yang lain. Kemudian ada juga dari Lesehan dan titik nol yang berjumlah 1041. 1041. Iya, di TM2 itu ada 1041 pedagang. Yang anjlok-anjlok ini Mbak, dia pindah profesi tapi sambil jualan di dalam PKL atau memang murni dia keluar dari PKL itu dan dia pindah profesi? Ada beberapa Mas, ada beberapa yang misalkan akhirnya lapaknya ditinggal, tapi posisi dia nggak laku dia keluar kayak gitu. Ada juga yang terus misalkan suami istri gitu kan, istrinya yang sebenarnya biasanya di rumah jaga anak, tapi sekarang sambil ngomong anaknya dibawa ke teras, dia yang ngasong seperti itu atau mijet kayak gitu. Jadi
ada beberapa yang macam-macam mas, macam-macam. Dengan kondisi seperti itu, antar PKL melihat teman-teman yang lain juga pindah profesi itu seperti apa Mbak? Ya kalau punya keahlian ya pengennya ya juga seperti itu. Tapi mau berbuat gimana lagi? Banyak yang sepuh-sepuh akhirnya jadinya ya cuma menunggu. Iya, menunggu jualannya dan berdoa supaya laku kan gitu. Di dalam kondisi yang seperti itu Mbak, sempat kemarin kan kita coba untuk melaporkan yang adanya lapak siluman. Itu seperti apa Mbak ceritanya kok? Jadi waktu awal itu kita kan di Tridharma sendiri ya, dari 923 anggota itu kan kita melihat kok ada nama-nama baru mas. Dan ada 8 orang itu yang mengeluh nggak dapat lapak. Oke, 80. 8 orang yang bilang kalau nggak dapat lapak seperti itu. Nah inilah yang menjadikan landasan kita ke DPRD kota untuk menyampaikan bahwa ini loh ada nama-nama baru yang bukan pedagang kok bisa mendapatkan lapak di DM2. Dan hasil pansusnya juga lahirlah hasil rekomendasi itu dari pansus DPRD kota bahwa ada 16 nama yang terindikasi mendapatkan lapak dengan cara yang tidak baik. Nah itu besok direlokasi yang ke depan tidak diikutkan, kemudian 8 nama akan dimasukkan. Nah, tetapi juga itu ngambang juga mas, karena nah ini bagaimana adilnya itu loh mas, 8 orang yang tidak dapat lapak ini kan selama 2 tahun otomatis nggak dapat lapak. Akhirnya mereka nggak berjualan. Nah ini kenapa juga kok hasilnya belum memuaskan bagi kami, tapi kita coba lihat juga besok ke depannya seperti apa. Apakah pihak pemerintah juga tegas dengan hasil yang direkomendasikan oleh DPRD atau tetap melenggangkan yang 16 nama itu. Nah ini kita juga harus pantau juga, harus siap mengawal juga mas, karena memang kan berarti mendapatkan lapak yang secara tidak baik. Nah ini kan seharusnya juga jadi perhatian juga dari pemerintah, kenapa nama tersebut bisa masuk, bisa ada dan seperti itu. Oke, berarti tindak lanjutnya dari pansusnya DPRD itu sama sekali nihil. Ya untuk sementara waktu belum ada yang tindak lanjut dari pihak pemerintah itu sendiri seperti apa gitu. Baru cuma mengeluarkan rekomendasi aja. Iya, kalau yang DPRD hanya bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasinya sudah di wali kota, sedangkan sekarang masih PJ wali kota. Kita mencoba menemui PJ wali kota pun susah mas. Kita 5 kali bersurat juga tidak diindahkan, tidak direspon. Terakhir kita diundang waktu itu, datang di ruangan, duduk sudah, ternyata bukan PJ wali kota yang datang, tapi asisten bagian ekonomi. Dan dia substansi enggak ketika enggak order, hanya bisa menerima lah ya untuk apa. Terus akhirnya saya juga bicara, ya mohon maaf kalau tidak secara langsung dengan Pak Wali Kota untuk apa. Ya kan ini bukan hanya masalah ekonomi saja yang akan kita bahas. Betul, ketika masyarakat datang biasanya terjadi mereka coba untuk menghindari itu, untuk meminta kepastian dan segala macam. Nah dari beberapa temuan pansus tadi, 16 orang ini masih melenggang Mbak jualan? Ada yang masih jualan, ada yang tidak kalau saya amati mas. Iya. Iya terus. Kita juga kemarin itu sempat ini ya mendatangi ombudsman gitu. Itu terkait apa? Kita datang ke sana. Ke ORI itu terkait masalah kurangnya atau tidak adanya ya malahan. Kalau saya bilang, karena apa? Kalau memang kemarin itu memang kita diundang di Bali Radio terkait relokasi jilid 2, relokasi yang ke depannya. Akan tetapi kan itu bukan karena inisiatif dari pemerintah itu sendiri, Mas. Tapi karena berdasarkan kita demo dulu. Baru kita diundang, iya. Dan itu pun hanya perwakilan, hanya 8 orang saja yang bisa masuk ke ruangan. Nah ini yang menyebabkan kita bisa bilang bukan kurang, tapi tidak adanya pelibatan dari pedagang itu sendiri
diajak diskusi ataupun disosialisasikan mungkin. Nah itu tidak ada. Sama sekali. Tidak ada. Berarti selama ini warga merasa ya kita sebatas direlokasi tapi nggak tahu mau tujuannya kemana. Iya. Kalau mungkin kita taunya dari media sosial. Ya. Tapi setelah kemarin ketemu dengan pihak Pani Radio, Pak Aris menyampaikan bahwa ada 2 tempat, yaitu di belakang Petandan dan belakang Skalan. Ya. Jadi dijadikan satu dengan TM1 dan di belakang Ramayana. Nah, tetapi saat kalau saya menanyakan keluasan lapak ataupun bagaimana nanti pembagiannya seperti itu, terus gambarannya yang secara detail seperti apa, memang waktu itu diperlihatkan Mas, desainnya itu diperlihatkan gedungnya seperti ini. Nah ini juga yang kemudian kita sampaikan ke anggota, dan anggota pun menyampaikan menolak Mas kalau dibikin bertingkat. Iya bertingkat, karena dari perjanjian awal kenapa kita mau direlokasi itu kan awalnya lapak itu 1,5 kali 1,5. Oke. Tapi ternyata kita mendapati di teras 2 itu 1,2 kali 1,2. Sudah berkurang 30 cm. Nah, kemudian oke, ini satu tempat. Memang di satu tempat. Tapi kemudian besok ke depannya kok jadi bertingkat. Ya ini juga kok aneh gitu loh Mas. Oke. Nah, kemudian kami menanyakan untuk perluasan lapak berapa Pak? Beliau menyampaikan belum bisa karena masih menunggu hasil dari ORI seperti itu. Oh gitu. Iya. Tapi hasil dari ORI sampai sekarang udah ada? Belum ada Mas. Belum ada kejelasan. Dan iya sampai saat ini, sampai dari kita mengadukan hal tersebut sampai detik ini, itu pihak dari dinas terkait yang pengelola TM2 selalu menjalankan atau mengadakan sesuatu yang aneh gitu loh Mas. Seperti pembentukan Forkom. Gimana tuh Mbak? Forum komunikasi Antar PKL dengan? Nah itu dia, kita juga belum paham. Jadi kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk langsung ada. Ada Forkom itu? Iya ada Forkom tanpa ada pelibatan dari teman-teman pedagang. Ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya ada. Katanya sudah komunikasikan. Iya, tapi nyatanya banyak anggota dari kami, dari pedagang yang notabene kita adalah mayoritas di TM2, sama sekali tidak mengetahui hal itu. Bisa dikatakan forum tandingan atau gimana tuh? Itu saya juga kurang tahu. Okay. Jadi saya juga agak aneh juga, setiap ada kegiatan apapun itu kita tidak pernah dilibatkan Mas. Sama sekali? Sama sekali. Hanya pemberitahuan itu pun setelah kami menanyakan terlebih dahulu. Jadi misalkan seperti kemarin ada kedatangan Mega Bintang 50 gitu, 50 Mega Bintang, dan itu bagi-bagi, ada artis yang bagi-bagi 500.000 untuk Mega Bintang untuk dibelanjakan di TM2 seperti itu. Nah, ternyata sebelum Mega Bintang itu datang, petugas dari dinas terkait itu mendatangi lapak-lapak yang terduga masuk di Forkom. Oke. Jadi kita melihat itu ada sedikit settingan Mas. Jadi belanjanya diarahkan ke lapak-lapak yang notabene di situ anggota dari Forkom tersebut. Ini yang menyebabkan kemarin juga kita sempat mendapati foto mereka itu dari entah itu Forkom atau entah itu beberapa pedagang itu menandatangani petisi ataupun entah apa itu, kayak banner besar ditulisi bahwa pedagang TM2 segaris dengan pemerintah menyetujui kapan dan di mana relokasi seperti itu. Nah ini yang menjadi aneh Mas, karena iya, karena kita berarti kalau mereka menyetujui berarti mereka sudah disosialisasikan. Betul. Nah sedangkan kita belum ada sosialisasinya. Belum. Kapan ya kan, kapan? Terus pasti di mananya? Kan karena ada 2 tempat. Nah, kita itu mau di mana gitu ya? Mau di belakang Ramayana atau mau di belakang TM1? Itu juga belum ada kejelasan. Oke. Wah, pelik juga ya Mbak ya.
terkait dengan persoalan di sana? Udah nggak ada grand design-nya, warga juga nggak pernah dilibatkan, rekomendasi dari ombudsman juga sampai sekarang itu nggak ada. Iya, karena kalau waktu di Paniradio menyampaikan memang kita nggak bisa detail Mbak Upi untuk menjelaskan karena pelaporan di ORI, makanya kita menunggu hasil ORI. Selalu menyampaikan seperti itu. Tapi kenapa saya pernah membaca di media sosial bahwa Persiwi selaku Kepala Dinas UMKM menyatakan bahwa Februari 2025 akan dipindah. TM2 itu akan dipindah di 2 tempat tersebut. Nah ini kan kontra ya Mas dengan apa yang disampaikan pada saat di Paniradio. Padahal di Paniradio waktu itu ada Persiwi juga. Ini kan jadi kontra. Iya, kontradiksi. Iya, kami juga bingung mau percaya yang mana ya kan, mau ikut yang mana sih ini gitu. Itu sih. Tapi warga sempat beberapa kali juga aksi gitu ya Mbak ya, terkait dengan ketidakjelasan penataan itu. Dan warga juga menyampaikan beberapa tuntutan gitu ya ke Pemprov, Pemkot gitu. Nah, ketika warga datang ke Pemkot itu hasilnya Mbak sejauh ini? Gak ada Mas. Oh emang gak ada? Ditemui nggak? Yang waktu di Pemkot kan sampai kita dorong pintu gerbang itu kan itu sampai viral itu katanya. Juga nggak ada Mas. Nggak ada. Ya akhirnya katanya diundang, kita sudah di ruangannya beliau, tapi nggak ditemuin. Warga nunggu berapa jam di situ? Kita hampir setengah jaman itu, terus akhirnya keluar bagian asisten bagian ekonomi yang datang. Diundangnya dengan surat atau diundangnya dengan? Kebetulan ada teman yang mempunyai relasi di bagian apa ya namanya yang pengaturan jadwalnya gitu, seperti itu, dan nyatanya kita juga datang di kantornya juga. Oh iya seperti itu kan, berarti memang sudah terjadwal ya kan, teragendakan gitu. Tapi katanya sampai kita duduk sudah menunggu, sudah dikasih minuman, dikasih makanan kecil gitu, kita sudah mau habis itu kok belum datang. Akhirnya yang keluar bagian ekonomi itu tadi, asisten bagian ekonomi. Berarti semua di prank di dalam itu. Itu dia. Ada ditemui sama sekali Mbak. Parah ya Mbak. Dengan situasi yang seperti itu Mbak, jadi teman-teman PKL Malioboro ini harapannya seperti apa kira-kira? Sudah mendatangi ke Pemkot, laporan ke Ombudsman, sudah ada pansus yang dibentuk sama DPRD, tapi semuanya itu sebatas apa ya, kalau kita bilang bahasa Jawanya kan yem-yem nih. Nah, cuman secara faktual di lapangan itu tidak pernah terjadi, dan bahkan kita datang pun nggak pernah ditemui. Nah makanya pelibatan warga ini yang perlu dipertanyakan dalam pembentukan desain kayak gitu. Sebelum masuk ke sana, kira-kira saya mau nanya gini Mbak Upik ini generasi keberapa yang jualan sebagai PKL Malioboro? Kayak termasuk generasi kedua. Generasi yang kedua. Bapak saya dari tahun 68 Mas. Tahun 68 udah jualan? Udah jualan di Malioboro. Jadi dari tahun 68 Bapak berpindah-pindah dulu awalnya, terus kemudian terakhir kok cocok di situ karena dengan toko juga sudah baik, karena dengan yang punya toko udah kamu jualan di sini aja. Nanti kalau dulu yang ngusir-ngusir itu bukan Satpol PP Mas. Kalau cerita dari bapak saya itu dari petugas kelurahan atau bagaimana gitu. Nah, nanti kalau ada nanti barangnya masukin toko aja seperti itu ya. Karena dulu masih banyak rampok-rampokan Mas. Yaitu bapak saya termasuk yang membantu dalam keamanan di situ di toko. Jadi termasuk toko itu jadi bantu bapak saya juga. Udah jualan di situ aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada petugas barangnya dimasukkan. Itu sampai mau relokasi pun barang jualan saya itu nitipnya ke toko Mas. Ke toko itu? Iya. Jadi kalau tokonya mau tutup saya sebagian saya masukin ke toko. Jadi sampai teman-teman yang lain juga pada heran gitu kok bisa ya, karena memang ada kerjasama yang baik dari dulu dengan pihak toko bapak saya. Ada percaya juga? Iya. Nah situ karena
Saya pun dari kecil juga sudah di sana Mas, dari kecil. Sekolah TK itu saya berangkat sekolah, pulang ya langsung ke Malioboro, nggak di rumah. Di sana tuh jualan atau Iya, nemenin bapak? bapak ibu ya main-main kayak itu kan masih kecil Mas. Nah itu nanti kalau sore mandi di Masjid Kepatihan, saya masih ingat betul itu. Jadi ya kalau tidur ya cuma pakai kardus itu di bawah dasaran dagangan. Itu kan dulu cuma pakai kardus-kardus kasih papan triplek ya, kayak seperti itu. Nah saya kalau tidur di bawah kolong itu sampai saya SMP, SMA. Kalau SMP saya udah mulai bisa bantu jualan gitu. Jadi seneng kan kalau dapat bantuin jualan, dapat uang dari bapak ibu kayak gitu. Iya, dapat tambahan jajan kayak gitu. Iya, Pak. Jadi separuh hidup saya itu juga sudah di Malioboro Mas. Jadi sudah seperti rumah bagi saya di Malioboro. Iya. Dari kecil saya di Malioboro. Dulu sempat paling takut sama londo, sama bule-bule. Jadi kan kalau anak kecil mainan di situ itu kan mungkin menarik bagi bule ya. Saya difoto itu saya takut nangis. Sempat saya tuh takut sama bule itu. Jadi ya direlokasi itu saya Mas itu kehilangan rumah juga ini. Nggak hanya kehilangan mata pencarian bagi saya. Saya merasa seperti itu. Karena warga sudah beradaptasi di sana sudah semenjak lama gitu. Iya. Tiba-tiba ada kebijakannya nggak jelas tuh. Warga ketigusuk. Iya. Nah, gini Mbak. Jadi harapannya warga untuk ke depannya itu seperti apa Mbak? Kalau kami sih sebagai rakyat kecil ya Mas ya. Kalau bahasa Jawanya sendiko dawo. Kita akan apapun nanti kita menerima. Tapi kan harusnya kan sesuai dengan prosedur gitu kan. Kalau yang namanya relokasi, setahu saya orang bodoh ya. Kata teman-teman saya juga, saya melihat dan saya membaca di mana-mana kalau namanya relokasi itu seharusnya sebelumnya ada tahapan-tahapan. Betul. Entah itu diskusi dulu, sosialisasi yang setidaknya itu bukan satu arah Mas. Ya. Jadi Dua arah. Maunya seperti apa, seperti itu. Tidak serta-merta sosialisasi bulan November beberapa hari harus bersih, harus hilang seperti itu ya. Karena waktu itu memang 2 tahun nggak bisa jualan, pandemi. Iya. Baru berapa bulan itu langsung dengar kabar harus direlokasi. Jadi nafas ini kan kayaknya baru mau nafas tapi kan ditarik kan. Kita sempat minta inah waktu supaya sampai setelah Lebaran itu pun tidak didengar. Padahal saya pernah melihat di relokasi yang sekarang dipakai TM2 waktu dibangun itu sama sekali seperti kayak nggak ada Mas, batasan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Kemudian belum ada pajangan-pajangan kayak gitu. Otomatis kan kita modal lagi Mas. Masih kosongan gitu ya. Iya, masih kosongan, cuma bangunan saja. Batasannya hanya dikasih cat waktu itu. Dan itu kurang gitu ya Mbak, nggak sesuai dengan desain. Awalnya katanya 1,5, tapi ternyata desain pun kita nggak tahu loh Mas. Dan warga nggak dilibatkan pas waktu pembentukan desainnya. Saya kurang paham. Dan bapak saya tanyain juga nggak pernah ada itu video. Kita masuk itu pun agak susah waktu itu karena sering dikunci kan waktu itu. Tapi kapan pas waktu ada dibuka kita masuk coba ini kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan Mas. Dan itu modal lagi Mas. Kita bangun besi-besinya untuk pintunya, untuk pajangannya itu hampir 5 juta. Berarti bertubi-tubi ini Pak. Iya. Dari pandemi nggak bisa jualan sama sekali. Terus melihat relokasi pun nggak sesuai. Betul. Harus nambahi beberapa bangunan. Iya. Jadi harapannya warga tadi mengenai kebijakan ini seperti apa berarti Mbak? Setidaknya kita ini kan bukan objek ya Mas, tapi subjek katanya teman-teman gitu seperti itu. Dan saya merasakan juga
harusnya bener ya sih Mas, seharusnya kita itu dilibatin gitu. Seharusnya dilibatkan karena partisipasi itu perlu. Nah itu dia, kita sama sekali nggak tahu Bapak kita mau seperti apa besok di sana, kepastiannya di sana, apakah kita kalau nggak laku, apakah kita dapat jaminan hidup seperti itu di sana, apakah akan laku atau tidak. Sedangkan kita di DM2 saja seperti ini, itu yang Mangku Jalan Malioboro loh Mas, itu DM2 itu kan kelihatan dari Jalan Malioboro. Sedangkan besok kita di belakang Ramayana dan di belakang TM1, dan itu pun di TM1 banyak yang mengeluh nggak laku. Nah, apakah nanti ke depannya tidak menjadi semakin ada adu dengan pedagang sama pedagang itu loh. Konflik horizontal. Iya, konfliknya makin ini. Ya, harapan saya kalau memang kita kita hanya ingin dihargai dengan cara yaitu tadi diajak ngomong. Kita kan sudah mencoba ketemu dengan Kanjeng Ratu Mas. Waktu itu kita sempat ketemu dengan beliau, dan beliau menyampaikan bahwa teras Malioboro 2 itu memang nggak layak. Karena memang beliau sudah pernah datang ke sana dan menyampaikan nggak layak. Terus kenapa kok kakak 1,5 jadi 1,2? Harusnya itu dikomunikasikan. Beliau menyampaikan seperti itu. Iya, ada dokumentasinya itu Mas, waktu itu beliau menyampaikan seperti itu. Terus beliau juga berpesan agar bangun komunikasi yang baik antara pemerintah, dinas terkait dengan pedagang, karena pedagang yang beraktivitas di situ, yang merasakan di situ. Betul. Kemudian ini juga jangan sampai terpecah. Teman-teman pedagang harus solid, harus kompak, jangan mau dipecah-pecah. Beliau menyampaikan seperti itu. Nah, kenapa pemerintah tidak menjalankan apa yang beliau sampaikan? Seharusnya saya akhirnya itu Mas, Gusti Kanjeng Ratu Mas menyampaikan seperti itu loh, apalagi rakyat yang menyampaikan. Jadi saya sampai berpikir, oh iya wajar ya, wong sekelas Kanjeng Ratu Mas menyampaikan di depan dan itu ada jejak digitalnya, itu tidak diindahkan, tidak dijalankan, apalagi kami sebagai rakyat kecil. Nah ini ada apa gitu loh. Harapan kami mau siap dimanapun, tapi kalau dengan kondisi yang diperlihatkan di belakang Ramayana yang tidak kelihatan dari Jalan Malioboro, di belakang TM1 yang namanya jelas-jelas kami menolak Mas. betul ya. Dan itu pasti mempengaruhi pendapatan. Iya. Lah kita juga nggak pernah diajak komunikasi kok Mas. Desainnya mau seperti apa, maunya pedagang seperti apa, kan harusnya seperti itu dulu Mas. Maunya seperti apa baru dibikinkan desainnya. Bukan dibikinkan desainnya, diperlihatkan ke pedagang, ini seperti ini ya. Kalian mau apa tidak? Boro-boro ditanyain gitu Mas. Tiba-tiba Ya sudah seperti ini kan kayak gitu. Nah kita berharapnya ada komunikasi dua arah. Itu saja harapan saya. Syukur-syukur daripada buang-buang budget yang banyak, kita bisa kembali ke swasta. Iya. Iya kan? Tapi perlu juga pemerintah itu untuk mempertimbangkan pendapatan. Ketika sebelum digusur sampai warga digusur itu juga tidak ada yang berkurang. Nah itu dia Mas, sampai 2 tahun katanya mau ada evaluasi, sampai sekarang nggak ada evaluasi. Aduh. Sekarang kita banyak ini Mbak ya, banyak mengasumsi, bukan banyak mendengarkan yang itu tidak jelas. Tapi kita sempat dari teman-teman mahasiswa sempat itu Mas, mengadakan kayak survei kayak gitu, dan 80% itu menyatakan bahwa pendapatannya menurun Mas, anjlok, nggak hanya menurun, anjlok. Iya. Kita kan berharap ini kalau namanya relokasi kan mensejahterakan. Syukur-syukur bisa sama dengan yang di tempat dulu. Alhamdulillahnya bisa naik kan. Kalaupun itu tidak sama ataupun tidak naik, turun pun seharusnya sedikit Mas. Iya. Lah ini enggak, anjlok. Makin anjlok. Bukannya makin ada perbaikan, tapi semakin ya dari pendapatan, dari prosedurnya sendiri mau relokasi seperti apa juga tidak ada perbaikan dari pihak dinas terkait. Kemudian infrastruktur yang sekarang saja ya
Nyun sewu, sampah menumpuk di depan, kemudian pembuangan, saluran pembuangan sering meluap, mengakibatkan baunya kurang sedap, panas, nurse. Kalau kita kena panas, kena hujan udah biasa kalau jadi pedagang lagi. Kamar di Selasar ya kan. Tapi kan ini kita melihat kan pengunjung, Mas. Iya. Kalau hujan bocor. Kalau panasnya minta ampun. Nah ini gimana pengunjung mau nyaman, berbelanja di dalam, betah di dalam. Ini otomatis baru ini udah terasa panas, betul keluar. Iya. Saya sempat masuk ke dalam tuh Mbak ya. Dan itu emang betul panas banget. Apalagi nggak ada space antar penjualan. Iya. Oke. Satu lagi nih Mbak. Apa yang menjadi hal paling terdampak terhadap PKL? Misal kan mereka juga perlu membutuhi ekonomi keluarga, anak-anak yang harus disekolahkan, yang dikuliahkan kayak gitu Mbak. Kalau ngomongin itu bikin tambah nangis, Mas. Mau buatnya ngasih uang saku, bangun tidur. Terus saya bingung. Kalau sekarang 14 hari nggak laku, kadang laku cuma 40.000. Itu pun saya jual karena harga modal. Yang harganya modal 40.000 saya jual 40.000 karena dari seharian sampai malam nggak laku. Kalau saya pulang nggak bawa, gimana anak saya 4. Iya. Bapaknya sudah nggak ada. Jadi saya tulang punggung kan. Bapak ibu saya sudah sepuh-sepuh. Jadi ya bingung, Mas. Mau kasih uang saku saja bingung. Iya. Anak 4 sekolah semua. Nah, itu yang paling mendasar buat sekolah aja susah. Apalagi mau kebutuhan yang lain, bayar tambah kan mesti bingung. Kalau dibilang ya kuatnya cuma karena anak, saya itu bertahannya juga karena anak. Saya sempat jualan makanan juga, tapi kan bukan hanya sih, tapi alhamdulillahnya bisa buat petani kan. Tapi kalau bayar sekolah kayak mau lulus otomatis ada study tour kayak gitu. Itu pun nggak hanya ratusan tapi jutaan. Kalau anaknya kadang malah bilang, Bu, aku nggak usah ikut study tour. Rasanya di sini tambah sakit. Kok usah? Kamu pengen ikut enggak? Teman-teman pada ikut ya Bu. Ya nanti nabung gitu. Nanti pasti ada jalannya. Itu akhirnya saya dari lubang itu nibah lagi, Mas. Makin nggak karuan, Mas. Tangnya di mana-mana. Bingung nutupnya. Bukan hanya tutup lubang, tapi gali terus. Akhirnya gali sini belum tutup, gali sana. Bukan gali lubang tutup lubang. Kalau saya gali di sana belum tutup, gali di sini belum tutup. Utang makin di mana-mana. Ini sih. Itu padahal saya lapaknya masih di depan, di bagian barat. Bagaimana nasib teman-teman yang bagian belakang? Iya. Tiap kali saya lewat mau ngambil kendaraan mau pulang itu mesti lewat lorong belakang. Ada nangis, Mas. Tapi gimana? Saya belum laku. Kalau saya tambah sambat, ya malah makin kasihan tuh. Akhirnya saya cuma bilang, sabar Bu, bentar lagi laku. Sabar Bu, sabar gimana enggak? Ayo jualan di luar lagi kayak dulu lagi, Bu, kangen. Udah nggak bisa buat apa-apa kayak gitu. Ya sabar Bu, mungkin bentar lagi laku. Hanya bisa ngeyam itu tadi, Mas. Walaupun di dalam hati ya merasakan juga ya sama. Ya sama. Ini nih. Oke, Mbak Upi, terima kasih sebelumnya ya terkait dengan update situasi hingga saat ini, bagaimana warga PKL Malioboro juga bertahan untuk menghidupi keluarganya
dan hiruk pikuk PKL Malioboro, banyak orang yang itu memang tidak mengetahui bagaimana kehidupan sebelumnya mereka sampai sekarang ditempatkan di teras Malioboro 2. Banyak cobaan yang memang itu dirasakan oleh warga dari pandemi masuk, setelah pandemi digusur, setelah digusur nggak pernah dilibatkan partisipasi untuk pembentukan desainnya, dan itu nggak sesuai juga. Begitu juga pendapatannya warga itu selalu berkurang, dan ini sangat berdampak. Jadi inilah yang dinamakan memang kebijakan itu yang kita bilang bantuan hukum struktural. Warga itu dimiskinkan secara struktural melalui beberapa kebijakan yang mereka terapkan, tapi mereka tidak pernah mengikuti apa yang mereka terapkan sendiri. Jadi akhirnya yang dimiskinkan itu yang di bawah-bawah. Mungkin begitu aja teman-teman update dari PKL Malioboro, sehingga ini bisa menjadi menjadi suatu informatif bagi teman-teman yang lain ketika datang ke Malioboro, memperhatikan beberapa tempat pedagang yang ada di sana, dan ini masuk dalam skema pembangunan filosofi Mbak namanya Mbak? Sumbu filosofi yang itu budaya tak benda. Termasuk dalam bagian BYP juga sebetulnya Mbak, Borobudur, Yogyakarta, Prambanan, Malioboro. Nah, begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di sesi yang lebih lanjut. Terima kasih. Salam.